Malam rekan-rekan sekalian, pada This malam hari meeting is ini, being recorded. Table Talk kita akan membahas satu tema yaitu tentang emotional and spiritual healing. Perkenalkan, nama saya Ricky Prijaya, mahasiswa tingkat akhir di Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Dan sebelum kita memulai pembahasan pada malam hari ini, saya hendak mempersilakan Bapak Wilson untuk membukanya di dalam doa. Baik, selamat malam saudara-saudara. Kita akan bersama-sama mohon pimpinan Tuhan untuk acara kita pada malam hari ini. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan istimewa kami boleh bersama-sama berkumpul, membicarakan satu topik yang sangat relevan, sangat urgent, yang mungkin juga banyak dari kami pernah mengalami secara pribadi, dan juga melihat orang yang dalam kebutuhan akan healing. Kami mohon hikmat-Mu, pertolongan Roh-Mu yang kudus, menuntun kami ya Tuhan, memampukan kami menggali dari firman-Mu, dan dari berbagai kebenaran yang Tuhan nyatakan secara umum, untuk boleh semakin melihat apa yang diperlukan dalam proses emosional dan spiritual healing. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan sebagai narasumber, dan juga moderator, dan setiap peserta. Kami percaya Tuhan tidak ada yang kebetulan ketika kami boleh bertemu secara virtual pada saat ini. Kami percaya Tuhan punya rencana untuk memberkati dan memperlengkapi setiap kami untuk boleh melayani Tuhan dan menyalurkan kasih kesembuhan dari Tuhan bagi mereka yang terluka. Dengar doa kami Tuhan, berkati acara kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan 4 orang narasumber yang akan memberikan persepsinya pada malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Wilson. Beliau adalah Kaprodi STH dan dosen biblika di STTRI. Beliau juga menggembalai di GKY Kelapa Gading. Yang kedua adalah Ibu Asri. Beliau merupakan seorang dosen konseling di STTRI dan juga seorang konselor. Dan yang ketiga adalah Bapak Michael. Beliau adalah founder dan Executive Director dari Gading Counseling and Empowerment Center. Beliau juga merupakan seorang rohaniwan Gereja Isa Al-Masih Cabang Raja Wali dan merupakan seorang ketua Asosiasi Konselor Kristen Indonesia. Dan narasumber keempat adalah Ibu Jessica. Beliau berprofesi sebagai dosen yang mengajar di Universitas Pelita Harapan. Demikian keempat narasumber kita pada malam hari ini. Nah, untuk masuk ke dalam pembahasan topik pada malam hari ini, izinkan saya bertanya kepada Bapak Michael, Pak. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang itu sedang tren orang menggunakan istilah healing. Jadi sedikit-sedikit, khususnya anak-anak muda, setelah misalnya menjalani tugas-tugas yang berat di perkuliahan, istilahnya mereka butuh healing. Nah, kalau boleh tahu Pak, sebenarnya definisi dari emotional healing dan spiritual healing itu seperti apa Pak? Oke, selamat malam Ricky dan juga Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang ikut Table Talk ST Reform. Senang sekali bisa join sebelumnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Jadi pertanyaannya mengenai healing gitu ya. Apa sih healing itu, definisinya seperti apa? Nah mungkin kalau boleh mulai ya, saya pikir saya ceritanya perlu lihat dari permasalahannya apa gitu ya. Jadi kita bisa tahu healing itu seperti apa. Manusia itu kan sebetulnya ada beberapa aspek ya di dalam dirinya ya. Ada 4 aspek lah yang kita bisa tahu, misalnya bio, psikososial gitu, dan spiritual formation. Jadi ada biologisnya, ada psikologisnya, ada sosialnya, termasuk ada spiritual gitu ya. Nah, sehingga jika ada ketidakseimbangan gitu ya, pada salah satu aspek, itu pasti akan berdampak pada aspek-aspek lainnya. Gitu ya. Nah, kalau ditanya apa sih itu healing, ya saya kasih contoh aja ya. Mungkin saya tuh pernah menangani ya klien-klien satu keluarga terdiri dari 5 orang. Jadi ada ayah, ibu, dan 3 orang anaknya. Nah lalu si anak ini semua datang lalu komplain tentang bagaimana sikapnya orang tua, bagaimana mereka tidak puas, lalu mereka tidak happy gitu ya kepada sikap dari orang tua. Dan ternyata setelah didengarkan lebih lanjut gitu ya, bahwa keluarga ini mengalami KDRT. Ya papanya
abuse mamanya, lalu semua anak-anak itu lihat semua. Nah, lihat semua dan sehingga akhirnya masing-masing mengalami berbagai macam pikiran dan perasaan yang ya yang luar biasa gitu ya, membuncah gitu ya, ada kecewa, ada marah gitu ya. Nah, sehingga satu saat anak laki-laki ini ngomong gitu bahwa, oh ya, saya tuh tidak mencintai Tuhan gitu ya, saya tidak percaya Tuhan, saya percaya Tuhan itu nggak ada karena semua ini terjadi gitu ya. Dan setelah melihat situasi kondisi apa yang dia ucapkan seperti itu gitu ya, ternyata dia memang amat sangat terganggu dengan situasi kondisi di rumah gitu ya, dengan orang-orang yang berantem lalu maki-maki gitu ya, lalu akhirnya pukul satu dengan yang lain gitu ya, sehingga akhirnya dia sendiri harus diamankan, dia tinggal dengan papanya, yang lain tinggal dengan mamanya, ya seolah-olah tenang. Tapi terjadi lagi keributan dan akhirnya dia tinggal sama mamanya. Nah, di situ ada tragedi yang lain, ternyata dia bisa begitu rupa marah gitu ya, dan dia bisa abuse mamanya, dia bisa pukul mamanya, maki-maki mamanya sehingga mamanya berdarah-darah. Nah, begitu ditanya ya, Bapak Ibu teman-teman, ya ternyata dia itu ada mengalami kemarahan, kecewaan gitu ya. Dia sakit hati, dia dendam, dia benci kepada orang tuanya, sehingga akhirnya memproyeksikan kepada mamanya atau saudara-saudarinya gitu ya. Itu muncul gitu ya. Hingga akhirnya apa, secara spiritual dia juga terluka dan melihat Tuhan sebagai sosok yang bukan sosok yang baik gitu, tapi justru namanya kehadiran Tuhan tidak ada signifikansinya dalam kehidupan dia. Nah, sehingga secara emotionally dan spiritually dia itu broken. Nah, karena itu sebetulnya emotional and spiritual healing gitu kalau didefinisikan itu justru adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang, tentu saja dapat dibantu oleh orang lain ya secara personal ataupun secara profesional untuk mendapatkan treatment atau mendapatkan tindakan pemulihan atas luka yang terjadi kepada jiwanya, ya baik secara emosional dan spiritual. Nah, itu healing sebetulnya ya. Jadi healing itu usaha yang dilakukan untuk sembuh dari trauma, sembuh dari luka-luka yang begitu dalam. Nah, ini beda sekali dengan tanda kutip healing, di mana orang misalnya dia kerja lalu capek, lalu bilang, saya perlu healing ke Bali gitu ya. Nah, atau saya jenuh banget, burnout, itu sebetulnya bukan sebuah trauma atau bukan sebuah luka, itu lebih kepada mungkin capek ataupun jenuh ataupun burnout. Nah, sehingga yang dibutuhkan itu justru bukannya healing gitu seperti yang tadi saya ceritakan, tapi ya mungkin istirahat, recharge gitu ya, dia jalan-jalan ke Bali, dia ngerasa lebih nyaman. Nah, itu membedakan sih. Jadi definisinya lebih ke situ, Ricky. Oh, baik Pak, thank you. Definisinya sangat mencerahkan ya. Jadi indikatornya adalah kalau misalnya liburan itu lebih sifatnya mungkin resting begitu Pak ya, kan healing begitu. Oke, berarti kalau untuk sesuatu yang sifatnya healing selalu ada hubungannya dengan trauma Pak ya, trauma psikis ya. Betul, Rick. Jadi ada luka, ada trauma gitu yang mempengaruhi ya tadi biopsikososial spiritualnya orang tersebut. Oke, baik Pak. Nah, kemudian kalau boleh tahu, saya hendak menanyakan ini kepada Bu Asri, Bu, kira-kira apa ciri-ciri seseorang yang memerlukan healing dalam aspek emosi dan yang memerlukan healing dalam aspek spiritual, Bu? Kira-kira indikatornya apa, Bu? Bu Asri mungkin belum di-unmute, mohon maaf. Jadi indikator dari orang-orang yang memerlukan emotional healing itu adalah orang yang kerja emosinya itu tidak sehat sehingga mengganggu fungsi-fungsi hidupnya. Nah, apa itu kerja emosi? Kerja emosi itu meliputi respon emosi, pengenalan emosi, meregulasi atau memanage emosi yang muncul dan mengekspresikannya. Dikatakan tidak sehat jika tentang respon emosi ya. Jika respon emosi yang muncul itu tidak sesuai dengan konteks atau situasi yang rasional untuk munculnya emosi tersebut. Misalnya, ketemu guru, emosi yang muncul itu ketakutan, padahal tidak ada pengalaman buruk dengan guru tersebut. Nah, ini nggak rasional.
Yang rasional itu kecuali kalau ketemu orang yang tiba-tiba ya di jalan ketemu orang tuh bawa karang sambil lari-lari gini, kita takut. Nah, itu rasional. Kalau respon emosi kita itu takut. Ya. Nah, selain itu, respon emosi itu tidak proporsional atau berlebihan, misalnya sangat sedih, sangat cemas, sangat marah, sangat frustasi, sangat merasa bersalah, sangat malu. Misalnya ya. Kemudian mengenali emosi. Tidak sehat itu tidak bisa mengenali emosi, apakah sedang marah, sedang frustasi, sedang cemas, sedang malu. Nah, seperti itu, ya. Kemudian bagaimana dengan meregulasi emosi? Yang tidak sehat itu berarti tidak mampu meregulasi atau memanage emosi yang muncul dengan baik sehingga terlarut dalam emosi atau dikuasai oleh emosi. Kemudian bagaimana dengan mengekspresikan emosi? Yang tidak sehat itu berarti tidak bisa mengekspresikan emosi itu dengan tepat. Misalnya, mengekspresikan emosi itu dengan self harm, ya, melukai diri, dengan perilaku agresif, dengan mengisolasi diri dan sebagainya, ya. Nah, dan hal-hal tersebut itu mengganggu fungsi-fungsi hidupnya, misalnya mengganggu fungsi relasi, sehingga dia tidak bisa membangun relasi dengan baik dan sehat, misalnya karena sangat takut jadi mengisolasi diri, mengganggu fungsi kerja, misalnya tidak bisa menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai seorang pekerja kalau dia pekerja, atau tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar kalau dia seorang pelajar, ya, nggak bisa menyelesaikan studinya dengan baik, misalnya karena terlalu cemas sampai nggak bisa mikir sehingga tugas-tugasnya tidak bisa diselesaikan dengan baik. Mengganggu fungsi personal, misalnya dia menjadi benci pada dirinya sendiri, melihat dirinya itu terlalu negatif. Nah, itu ciri-ciri dari orang yang membutuhkan emotional healing. Ya. Nah, bagaimana dengan indikator orang yang memerlukan spiritual healing? Seperti tadi yang Pak Michael jelaskan, ya, bahwa bagi orang percaya itu sebetulnya emotional healing itu juga mencakup spiritual healing, tidak bisa dilepaskan. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya, ya, pada dasarnya sebagai manusia berdosa, ya, itu kita itu memerlukan spiritual healing. Karena apa? Karena siapa Allah bagi kita itu seringkali barulah berupa gambaran kita sendiri tentang Allah, bukan sesuai dengan hakikat Allah yang sebenarnya. Namun secara praktisnya pendekatan healingnya itu bisa berbeda, ya, secara praktis. Nah, berkaitan dengan hal praktis ini itu ada dua hal. Yang pertama, untuk orang-orang yang mengalami gangguan emosi karena pengaruh kuasa jahat. Ya, kuasa jahat itu seringkali tidak direct di dalam mempengaruhi itu orang-orang yang mengalami gangguan emosi, ya. Kalau yang direct itu kan seperti orang kerasukan. Jika hal seperti ini yang terjadi, maka di dalam healingnya itu tentu memakai approach spiritual, ya, yang pertama-tama itu dengan berdoa, gitu ya, dengan apa itu tumpang tangan atau penting bahkan seperti itu. Ya. Nah, yang termasuk di dalam kategori yang seperti ini apa indikatornya? Ya, indikatornya itu bisa demikian. Jika dengan segala macam bentuk terapi ternyata tidak menampakkan hasil, tetapi terlihat adanya resistensi yang sangat besar. Meskipun sebenarnya dia ingin sembuh. Nah, kemungkinan besar kalau seperti ini yang terjadi, itu ada kuasa jahat yang mempengaruhi. Kenapa? Karena sebetulnya teknik-teknik terapi yang digunakan oleh kaum profesional, sebetulnya teknik-teknik terapi yang sudah teruji keberhasilannya. Ya. Kemudian yang kedua,
Jika bukan karena pengaruh kuasa jahat, maka spiritual healing ya, karena emosional dan spiritual itu kan jadi satu bagi kita orang percaya ya. Spiritual healingnya itu dilakukan secara tidak langsung ya. Karena kalau dilakukan secara langsung itu bisa menghambat gitu ya seseorang untuk bisa terbuka, berani terbuka terhadap pergumulan-pergumulannya, terutama yang berkaitan dengan kelemahan dan dosa-dosa. Tetapi konselor Kristen itu melakukan konseling dengan tidak meninggalkan hal-hal spiritual, ya. Sambil mendengarkan klien, di dalam hati konselor itu juga berdoa, sebelum konseling itu mendoakan klien, selama proses konseling itu juga mendoakan dan meminta pimpinan Tuhan. Dan nanti pada saat yang tepat barulah masuk ke kerohanian. Karena kita orang Kristen ya. Nah, tetapi ada orang-orang tertentu yang encodingnya itu spiritual. Encoding itu artinya informasi itu diolah itu bermakna jika spiritual. Jadi encodingnya itu spiritual. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini baru akan merasa tenang jika pertama itu digunakan pendekatan spiritual. Baru setelah itu merasa nyaman dengan pendekatan psikologis. Ya. Nah, atau orang-orang yang secara nyata itu mempunyai masalah spiritual sehingga mengganggu fungsi. Misalnya pernah terjadi ya, seorang remaja mengikuti retreat dari denominasi yang berbeda. Pada waktu ikut retreat itu, dia mendengar ajaran yang berbeda. Apa yang terjadi? Dia sangat takut salah sehingga dia mendapat serangan panik. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, itu pertama kali pendekatan spiritual itu perlu dilakukan. Atau ada orang-orang yang yakin sekali bahwa masalahnya itu adalah masalah spiritual. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, permulaannya itu digunakan pendekatan spiritual ya, baru kemudian pendekatan emosional gitu atau psikologis. Jadi prinsipnya itu emosional dan spiritual itu bagi orang percaya itu adalah jadi satu. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Michael. Itu Ricky. Baik, terima kasih Bu untuk pemaparannya. Dan kalau boleh mau minta pendapat dari Pak Wilson, kira-kira kalau dari sudut pandang Pak Wilson, spiritual healing sendiri itu apakah ada definisinya sendiri Pak bagi Bapak? Ya, saya setuju dengan yang dikatakan oleh Ibu Asri Pak Michael bahwa kedua hal ini sangat berhubungan dan saat ini saya ingin mencoba ya menyederhanakan pembedaannya. Emotional healing diperlukan, maksudnya begini, emotional problem muncul kalau kita tuh korban dari perlakuan orang lain. Seorang anak yang ditolak orang tuanya, misalnya seorang istri yang diabuse suami, dan sebagainya. Spiritual problem muncul ketika kita menjadi pelaku dosa, bukan korban dari kelakuan dosa orang lain. Ya. Tapi nggak bisa dipisahkan, oleh sebab ketika saya tumbuh sebagai anak yang ditolak dan menyimpan emotional pain, saya juga bisa kemudian menolak Tuhan, menolak orang lain, memanifestasikan pain ini di dalam tindakan yang melanggar dari tindakan dosa orang lain, yaitu kita menderita emotional pain, kemudian bisa dimanifestasikan menjadi sebuah pelanggaran spiritual yang kemudian menjadi spiritual problem dan menjadi spiritual bondage dan memerlukan spiritual healing. Jadi saya percaya bahwa ini tidak bisa dipisahkan dan umumnya berjalan bersama seperti aksi dan reaksi. Ketika saya disakiti dan saya tidak jujur dan saya repress perasaan ini, saya deny, kemudian saya juga tidak menyelesaikannya dengan orang yang menyakiti saya, dengan Tuhan, dan itu akan menjadi spiritual problem di dalam reaksi saya, membentuk konsep saya tentang Tuhan, cara saya treat sesama, dan sebagainya. Jadi saya percaya bahwa orang memerlukan spiritual healing ketika dia melakukan dosa, termasuk sebagai respons kepada emotional pain yang dia derita akibat perbuatan orang lain. Ya. Jadi dalam konteks spiritual healing kita bicara tentang pelaku dosa yang habitual dan konsisten. Di dalam emotional healing, tentunya kita bicara mengenai posisi seorang sebagai korban yang dari perlakuan abuse, harassment, bully, mungkin juga gaslighting dari orang-orang di sekitarnya,
Tapi sekali lagi tidak dipisahkan seperti dikatakan oleh Bapak dan Ibu tadi, yaitu Bu Asri dan Pak Michael, ya, reaksi kita terhadap emotional abuse ini itu bisa menjadi self-destructive dan juga merusak relasi kita dengan Tuhan. Jadi memang dosa itu pada intinya adalah spiritual issue, saya percaya ya, tetapi bisa dipicu oleh luka emosi yang tidak disembuhkan secara utuh, melainkan diperparah bahkan dengan poor self-image dan berbagai perbuatan yang destruktif. Jadi saya kira bagaimana kita misalnya menangani ya atau menyikapi realita yang tidak terpisahkan antara emotional healing dan spiritual healing ini, saya percaya pastoral guidance, ya, tuntunan pengembalaan dan counseling itu perlu berjalan bersama-sama. Oleh sebab ketika saya disakiti, saya juga bisa menyakiti. Karena saya belajar menjadi korban dan victimize others. Karena saya sendiri sudah menjadi seorang korban. Jadi itu yang saya percaya merupakan perbedaan antara emotional healing dan spiritual healing yang bisa dibedakan namun tidak bisa dan sangat sulit dipisahkan. Dan salah satu ciri-ciri orang yang perlu healing yang saya catat adalah hidup di 3 kata. Denial, avoidance, repression. Menyangkali masalah, menghindari membicarakan masalah, dan merepress perasaan-perasaan yang negatif terkait dengan masalah yang dialami. Mengapa sampai seperti ini? Kenapa tidak mau konfront? Kenapa tetap repress, menekan, dan kenapa deny? Karena very painful. Jadi ketika ada mekanisme orang merepress, menghindari, dan juga dia menyangkal realita akan dia itu tersakiti, itu berarti very painful, ya, sangat menyakitkan. Ini menandakan orang tersebut perlu healing, karena healing berarti ada pain. Sehingga ada seorang yang menulis buku, ya, diterbitkan oleh Baker, sudah cukup lama bukunya. Dia bernama Leanne Payne, seorang ibu, ya, dia menulis Restoring the Christian Soul. Dia mengatakan the power to feel the pain is itself a vital part of the healing. Bahwa kita bisa sanggup mengkonfrontasi, menghadapi, tidak lari dari perasaan dan realita luka ya di dalam hati kita ini, itu bagian dari proses healing sebetulnya. Nah, ketika kita menghindari, kita juga menyangkali, dan juga kita tidak mau membicarakannya, kita berarti di dalam really, really deep pain. Dan kita perlu healing dalam konteks seperti itu. Jadi itu tanda yang sangat strong menurut saya, repression, denial, sama avoidance. Tentu saja ini akan berakibat pada tidak bisa menerima diri dan tentunya tidak bisa mengampuni orang lain. Yang menjadi spiritual issue sebetulnya. Jadi itu dari saya, Ricky. Baik Pak Wilson, terima kasih Pak. Selanjutnya saya hendak bertanya kepada Pak Michael. Pak, kalau emotional and spiritual healing itu apakah terjadinya bisa secara simultan, Pak, atau sifatnya lebih sekuensial dalam artian berurutan, atau yang mana harus terlebih dahulu begitu, Pak? Ya, Rick. Jadi sebetulnya ya, seperti kita tadi udah bahas ya dengan para narasumber yang memberikan dengan lengkap sebetulnya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain gitu. Jadi memang pintu masuknya saja yang berbeda. Ya penyembuhan misalnya healing di dalam depresi misalnya. Itu juga bisa dilakukan melalui physical gitu ya. Nanti mungkin Ibu Jessica bisa bahas ini lebih dalam ya. Artinya orang yang depresi gitu dengan dia melakukan mengolah raganya gitu dengan gerak, dengan aktivitas lainnya gitu ya. Itu akan menolong penyembuhan dari emosinya, penyembuhan dari depresinya tuh ya. Saya ingat saya pernah ada klien begitu yang dia itu nggak mau kemana-mana, sudah depresi gitu ya, terus kamar itu dia cat dengan hitam gitu, dia nggak mau keluar dari kamar, dia makan sampah banyak di situ, dia nggak mau nggak mau mandi gitu, dia nggak mau keluar kemana-mana. Ya sampai satu titik ada orang, Pak Michael bisa nggak layani VIP Pak Michael yang datang? Saya bilang oh enggak, gitu ya, saya pengen dia yang datang gitu ya. Saya tahu tuh kalau saya datang saya ke kandangnya dia gitu kan, artinya ya saya nggak bisa apa-apa ya ikutin dia aja. Tapi waktu dia itu sedikit dipaksa oleh orang tuanya untuk keluar dari tempatnya gitu ya, lalu terpaksa ganti baju gitu ya, terpaksa beresin dirinya lalu keluar gitu. Lalu di jalan itu dia mulai ngelihat jalanan, terus gitu dia kebetulan saya di daerah Kelapa Gading, dia mulai kelihatan tempat-tempat tertentu gitu. Terus dia mulai mikir nih, dia mulai ingat nih segala sesuatu hal yang dia pernah
alami di area itu. Nah, begitu dia sampai tempat saya, dia bisa ngomong, Pak, waktu itu di area Lapiasa tuh ada ini ya, ada Arbis sudah tutup ya. Oh, ada area ini, ada ini ya. Ada sensori yang masuk ke dalam, dia merasakan, dia lihat masuk ke matanya gitu. Dan ternyata tuh menolong dia lebih better sebelum ada treatment tertentu. Nah, itu baru fisiknya gitu ya, bagaimana dia berubah dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu ngalamin hal-hal yang berbeda daripada yang dia lihat setiap harinya. Nah, itu ternyata pintu masuk yang menolong gitu ya. Tapi di sisi lain ya, mengenai penyembuhan spiritual, itu juga bisa dilakukan dari dealing dengan psychological issues atau isu-isu psikologi yang dia alami. Gitu. Ada orang itu yang menulis surat kepada seseorang gitu ya, yang sudah tidak ada, gitu. Lalu mengatakan apa yang ia rasakan, apa yang ia pikirkan semasa hidupnya, gitu. Dan belajar untuk melepaskan emosi-emosi negatif yang selama ini dia bawa. Nah, dia sendiri ternyata bisa mengalami kelepasan sukacita gitu ya, dan akhirnya bisa membangun relasi yang lebih positif dengan Tuhan. Dan dia juga bisa berdoa pada Tuhan, dia bisa baca firman Tuhan dan mendapatkan kekuatan atas psikologis dirinya. Ya, akhirnya menerima bahwa oh ya, Tuhan adalah pribadi yang mengasihi gitu, dan emosinya berangsur-angsur tenang. Nah, jadi sebetulnya gitu ya, itu terjadi saling simultan berkaitan satu dengan yang lain gitu ya. Hanya pintu masuknya bisa yang berbeda saja. Ya, kira-kira itu sih ya, Ricky, dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kalau boleh bertanya kepada Bu Jessica, Bu, kira-kira ada hubungannya nggak atau sejauh mana sih physical healing itu menunjang dalam proses emosional dan spiritual healing? Jadi aspek fisik seseorang apakah berpengaruh pada proses pemulihan emosi dan spiritual seseorang, Bu? Iya, terima kasih. Seperti yang tadi Pak Michael sudah jelaskan bahwa manusia itu kan utuh ya, walaupun setiap aspek dalam dirinya itu bisa kita bedakan, tapi itu tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Dalam teori trauma yang pernah saya pelajari ya, pada umumnya tubuh itu merupakan aspek yang sangat terdampak oleh trauma. Jadi trauma bukan hanya menghancurkan mental seseorang, tapi juga fisiknya. Karena seperti yang saya katakan tadi ya, manusia adalah makhluk yang utuh dan tidak terbagi-bagi. Nah, jadi saat aspek non-fisik atau non-tubuh itu mengalami trauma, maka tubuh itu juga akan merespon. Demikian juga dalam beberapa kasus traumatis ya, seperti contohnya kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan yang parah ya, ataupun peristiwa-peristiwa traumatis yang pertama-tama langsung mengenai tubuh, maka di situ tubuh benar-benar mengalami trauma secara langsung. Dan itu pun bisa mempengaruhi aspek emosional atau aspek non-fisik kita ya, baik itu spiritual maupun emosional. Ketika tubuh misalkan diperkosa, tentu tanpa persetujuan korban ya. Bukan hanya tubuh yang mengalami trauma, melainkan juga emosi korban. Nah, oleh sebab itu dalam healing, aspek fisik itu pasti sangat mempengaruhi emotional and spiritual healing. Maka kalau kita melayani orang yang sedang trauma, kita juga harus memperhatikan ya, atau menemukan sebuah metode yang menyentuh ketiganya ini, antara fisik, spiritual maupun emosional, ataupun ada aspek-aspek yang lain. Bukan hanya salah satu aspek saja. Contoh bagi orang yang depresi secara emosional ya, kita juga harus memperhatikan tubuhnya. Apakah dia tidur cukup, apakah dia makan bergizi, apakah ia membutuhkan obat tertentu, pergi ke psikiater. Kita tidak bisa menyentuh spiritualnya aja atau emosionalnya aja tanpa memperdulikan tubuhnya. Sedangkan bagi orang yang pernah mengalami trauma, yang tadi saya katakan pertama-tama langsung kena ke tubuhnya ya, kita juga harus memperhatikan aspek emosionalnya. Apa yang ia pikirkan mengenai tubuhnya saat ini? Apakah ia didengar? Apakah ia diberi kesempatan berbicara? Apakah ia sudah mengalami keadilan atau mungkin pelaku apakah sudah mendapatkan hukuman yang setimpal? Contoh, bagi korban kekerasan seksual, pergumulannya mengenai tubuh. Yang pertama dari aspek fisik, tubuhnya itu pasti telah berbeda ya secara fisik sebelum dan setelah dia mengalami kekerasan seksual. Tapi yang paling menyakitkan di sini adalah dalam aspek pikirannya ya atau non fisiknya, itu dia memandang tubuhnya itu kotor, tubuhnya itu hina, tubuhnya itu tidak layak. Nah, pikiran-pikiran ini kan bersifat non fisik ya, tapi objeknya adalah fisik itu sendiri. Maka penting bagi gereja untuk memikirkan sebuah metode untuk melayani korban trauma
di mana pelayanan ini melibatkan aspek-aspek baik fisik maupun non-fisik ya. Pelayanan yang melibatkan tubuh tapi juga spiritual dan emotional aspek. Contohnya yang pernah saya baca melalui ratapan ya, menggunakan teks-teks suci, contohnya di dalam Mazmur, di mana mulut kan fisik ya, itu meratap ya. Tetapi ratapan itu berasal dari emosi kita, tapi isi dari ratapan itu adalah dari teks naskah Alkitab yang suci contohnya. Melalui puisi-puisi, melalui tarian-tarian atau drama, narasi kitab suci dan lain sebagainya. Jadi penting bagi kita menemukan suatu metode yang menyentuh keseluruhan aspek dari manusia karena manusia itu utuh. Itu saja. Baik Bu Jessica, terima kasih. Berarti manusia itu utuh dan memang tidak bisa dipisahkan ya aspeknya satu dengan yang lainnya. Kalau gitu selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Asri. Bu, kira-kira mungkin nggak seseorang itu secara spiritualitasnya sehat, namun dia mengalami yang namanya depresi sehingga dia membutuhkan emotional healing, ataupun sebaliknya gitu, seseorang yang secara emosi sehat tapi secara spiritualnya memerlukan healing. Kira-kira mungkin nggak Bu ada kondisi seperti itu? Ya, untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan spiritualitas sehat dan bagaimana orang bisa depresi. Ya, nah, sebagai orang percaya, seorang yang mempunyai spiritual yang sehat itu adalah seorang yang berada di dalam proses pengudusan yang progresif. Seorang yang berada di dalam proses pengudusan yang progresif itu adalah seorang yang mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Artinya ada proses mati terhadap dosa-dosanya secara progresif dan semakin menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, hal itu bisa terjadi jikalau dia itu mempunyai pengalaman-pengalaman spiritual yang mencakup pengenalan akan diri dan pengenalan akan Allah. Ya, kalau orang nggak kenal diri, nggak tahu gitu ya, apa sebetulnya dosa-dosa yang perlu dimatikan. Ya, jadi di sini yang ditekankan di dalam spiritual yang sehat itu adalah pengenalan akan diri dan pengenalan akan Allah. Ya, karena tadi saya katakan seringkali siapa Allah bagi kita itu masih sesuai dengan gambaran kita sendiri, imajinasi kita sendiri, bukan hakikat Allah yang sesungguhnya. Dan pengenalan diri dan pengenalan akan Allah ini kan sesuatu berkaitan satu dengan yang lain ya. Itu kita tahu sekali, misalnya John Calvin dalam bukunya Institutio bab 1 nomor 1 itu menyatakan, without knowledge of self there is no knowledge of God. Without knowledge of God there is no knowledge of self. Ya, jadi interrelated antara knowledge of self dan knowledge of God. Tentu saja knowledge of self di sini itu adalah pengenalan diri yang benar ya, yang true self knowledge atau true self awareness ya, bukan psychological. Nah, ini spiritual yang sehat. Nah, sekarang bagaimana orang itu bisa depresi? Kita perlu tahu proses orang menjadi bisa depresi itu seperti apa. Nah, orang itu bisa depresi itu karena dia itu mempunyai predisposisi depresi yang membuat dia itu rentan terhadap depresi. Ya. Orang yang tidak punya predisposisi depresi itu tidak mudah menjadi depresi. Kalau orang punya predisposisi depresi, ketika menghadapi situasi-situasi yang stressful, maka muncullah gejala-gejala depresi. Dia mengalami gejala-gejala depresi. Nah, predisposisi itu meliputi biological vulnerability, ya, kerentanan secara biological, dan psychological vulnerability. Ya. Nah, kerentanan secara biological itu ada karena faktor genetik. Secara genetik, dia memang rentan terhadap depresi. Kemudian faktor neurobiological,
Ada orang-orang yang pada dasarnya atau orang-orang yang terlahir dengan mempunyai kadar serotonin yang rendah. Apa itu serotonin? Serotonin itu adalah salah satu jenis neurotransmitter yang bertanggung jawab atas depresi, maksudnya berkaitan dengan depresi. Ya, nah itu biological vulnerability, ada faktor hormonal juga ya. Nah, psychological vulnerability, kalau di dalam masa pertumbuhannya dia mengalami peristiwa-peristiwa yang traumatik misalnya, itu atau situasi-situasi yang membuat dia itu insecure, mengalami abuse, neglect dan sebagainya, yang membuat dia rentan gitu terhadap stres. Jadi apa itu toleransinya terhadap stres itu jadi rendah. Nah, orang-orang yang seperti ini itu jika berada di dalam situasi yang nyaman, kondusif, maka gejala-gejala depresi itu tidak muncul sehingga terlihat relatif oke. Namun jika suatu saat dia menghadapi situasi yang stressful, maka gejala depresi itu bisa muncul. Nah, dengan pengertian yang seperti itu, maka bisa dikatakan seorang yang spiritualitasnya sehat bisa mengalami depresi. Nah, ada faktor predisposisi tadi, ya, itu. Dan depresi ini meminjam apa itu konsep yang dikonsepkan oleh Pak Yakub ini menjadi suatu inevitable sins. Orang depresi itu kan suka pesimis, mikir negatif gitu ya. Tapi ini inevitable. Nah, namun ada perbedaan respon bagi individu dengan spiritual yang sehat dan tidak sehat. Yang sehat spiritualitasnya justru ketika dia depresi, depresi itu justru menjadi konteks bagi dia untuk mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar, mengenal dirinya dan mengenal Allah. Mengapa dirinya itu kok responsnya terhadap situasi yang seperti itu menjadi depresi? Nah, di Alkitab sendiri itu ada contoh yang jelas ya, yaitu apa? Contoh yang terjadi pada Ayub. Pada waktu kondisinya oke, Ayub oke-oke saja. Tetapi ketika atas izin Tuhan semua yang dimiliki lenyap, bahkan dia sendiri sakit, ya. Dan kalau melihat dari keluhan-keluhan Ayub, maka sebetulnya Ayub itu ada beberapa gejala depresi, menunjukkan gejala depresi. Misalnya, ya, gejala depresi itu pengen mati. Ayub itu mengutuki hari kelahirannya dan ingin mati, ya. Lebih baik ia tidak lahir. Ayub 6 ayat 9 misalnya, kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Ayub 7 ayat 15 sampai 16 misalnya, di situ dikatakan, aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Ayub 10 ayat 1, aku bosan hidup. Yaitu salah satu gejala depresi ya, pengen mati, nggak pengen hidup. Kemudian Ayub juga nggak bisa tidur, itu juga salah satu gejala depresi ya. Ayub 7 ayat 4b, tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Dicekam gelisah sampai dini hari, nggak bisa tidur, dia gelisah terus sampai dini hari. Ya. Ayub itu juga kehilangan pengharapan dan melihat dari sisi negatif. Itu bisa dilihat misalnya di Ayub 7 ayat 6 ayat 6 sampai 7. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa pengharapan. Kemudian ingatlah bahwa hidupku ini hanya hembusan nafas, mataku tidak akan melihat hal yang baik. Ini kan melihatnya itu sampai dilihat nggak melihat yang baik, berakhir tanpa pengharapan. Ini gejala depresi, ya. Nah, tetapi apakah bisa dikatakan bahwa Ayub itu spiritualitasnya tidak sehat? Oh enggak. Justru Ayub itu spiritualitasnya sangat sehat. Karena apa? Karena justru melalui depresinya ini ia dibawa pada kesadaran siapa dirinya dan siapa Allah baginya selama ini. Yang sebelum dia mengalami peristiwa itu, dia mungkin nggak aware siapa Allah itu bagi dirinya. Karena peristiwa itu barulah muncul konsep-konsep Allah itu seperti apa. Misalnya, bagi Ayub,
Allah itu ternyata adalah Allah yang adil dan kuat. Ayub 9 ayat 1 sampai 13. Penuh hikmat dan kuasa. Ayub 12 ayat 1 sampai 25. Namun itu konsepnya Ayub nih tentang Allah. Namun bisa memakai kekuasaannya untuk menindas dan mencari-cari kesalahan. Sehingga membuat Ayub tidak berdaya. Nah, tetapi Ayub ini spiritualitasnya sehat sehingga ia meresponi depresi ini dengan baik, gitu ya. Dengan bagaimana responnya? Dengan jujur. Ya, tadi Pak Pak Wilson kan mengatakan ya, kalau denial, kemudian repress gitu. Ini Ayub dia jujur, dia mencurahkan segala isi hati dan pikirannya tentang bagaimana ia melihat dirinya ya yang tidak bersalah dan melihat Tuhan. Sehingga melalui hal ini ada interaksi pribadi dengan Tuhan yang membuat dia mengenal siapa dirinya. Dia akhirnya mengenal bahwa selama ini ternyata dia hanya tahu Tuhan dari orang lain. Dan ia sampai pada pengenalan akan Tuhan yang benar sesuai dengan hakikatnya. Bukan seperti yang dia gambarkan selama ini. Oleh karena melalui interaksinya ini Tuhan membenahi persepsinya yang salah tentang Tuhan. Ya. Jadi kesimpulannya, orang yang sehat spiritualitasnya bisa depresi? Bisa. Itu. Tetapi orang yang ketika depresi, orang yang spiritualitasnya sehat sebagai pertanggungjawaban imannya, dia mencoba untuk mencari pertolongan, mencoba untuk mengerti dirinya, dan membawa pergumulannya itu di hadapan Tuhan, sehingga ada pengenalan diri yang baru dan pengenalan Tuhan yang benar. Itu. Begitu, Ricky. Ya. Oh, tadi masih ada pertanyaan ya. Tapi kepanjangan nggak, Ricky? Bagaimana kalau emosinya sehat tapi spiritualitasnya perlu healing? Ya, itu sebaliknya Bu ya. Iya. Nah, yang paling mudah itu adalah meski ia sehat secara emosi ya. Kenapa dia sehat secara emosi? Kemungkinan dia itu dibesarkan dalam keluarga yang memberikan rasa aman. No wonder gitu loh bahwa emosinya sehat, tetapi ya kalau dia spiritualitasnya nggak sehat, tetapi apakah ada usaha untuk mengenal diri dan mengenal Allah? Siapa Allah itu bagi dirinya? Siapa dirinya di hadapan Allah? Apakah dia ada terus di dalam pergumulan seperti itu? Ya, karena apa? Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Meski sehat secara emosi, pasti ada hal-hal yang harus digumulkan. Atau lebih gampang lagi, kalau orang percaya itu merasa dirinya baik-baik saja, perlu bertanya, betul merasa baik-baik saja? Itu ya. Kalau orang yang spiritualitasnya sehat, nggak akan merasa baik-baik saja. Selalu ada pergumulan rohani. Nah, gampangnya seperti itu. Itu dari saya. Baik Bu Asri, terima kasih. Selanjutnya saya hendak bertanya ke Pak Michael, Pak, kira-kira bagaimana seseorang itu bisa mengetahui bahwa wah ternyata saya sudah pulih nih, baik secara sisi emosional maupun spiritual. Kira-kira indikatornya apa Pak? Mungkin buat rekan-rekan sekalian. Ya, Ricky dan Bapak Ibu ya. Mungkin tadi setelah disebutkan oleh Bu Asri ya, ada beberapa proses yang juga dilakukan, yang dialami oleh pribadi yang mengalami emotional atau spiritual brokenness gitu ya. Tapi sebetulnya pada saat orang itu mendapatkan healing itu juga kan sebuah proses. Jadi kalau healing itu berjalan dengan baik, maka kemungkinan besar orang itu akan mengalami ya kelegaan. Ya ada tahu ya bahwa ada kelegaan, ada rasa tenang, ada rasa damai, ada pola pikir yang baru gitu ya. Lalu cara kerja emosi yang tidak self sabotage gitu ya, jadi mensabotase dirinya gitu ya. Dan bahkan raut mukanya pun bisa berubah sebetulnya. Dan sikapnya dia juga terhadap lingkungannya, dia tidak terlalu sensitif dengan lingkungannya, justru lebih positif, lebih optimis gitu ya. Nah, ini sesuatu hal yang akan muncul dan kita bisa melihat ya. Dia dapat berelasi dengan rileks dengan orang lain, dapat bersyukur bahkan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Ya, saya ingat juga ya, ya karena saya sebagai seorang konselor, kerja saya setiap hari itu konseling ya, hari ini pun banyak klien gitu ya. Nah, saya ingat ya ada sebuah
sebuah cerita gitu ya, atau dari seorang klien yang skizofrenia. Nah, skizofrenia itu nggak mudah tuh untuk menangani klien yang skizofrenia. Kita tuh memerlukan psikiater itu mau kasih obat-obatan supaya dia stabil, lalu dia bisa bicara gitu ya. Tapi saya ingat ada momen-momen di mana dia tuh very stressful. Ya, skizofrenia itu ya para psikolog tuh bilang masih mencari penyebabnya. Tapi salah satu penyebab terbesar gitu ya, itu juga faktor keluarga. Itu bisa mencetuskan skizofrenia. Gitu. Sehingga misalnya di dalam keluarga itu selalu diomongin, wah hati-hati gitu ya. Dunia ini jahat, orang-orang nggak bisa dapat dipercaya. Wah, saya mengalami kerugian ini dan itu. Kamu tuh harus lebih pintar, harus hati-hati. Wah, itu kadang-kadang orang-orang yang memiliki kerentanan emosi itu bisa snap gitu ya, ketemu hal seperti itu dan dia bisa muncul ruminasi, berpikir terus sampai akhirnya muncul gejala-gejala skizofrenia gitu ya, baik entah dari awalnya schizotypal personality disorder gitu ya, atau sebetulnya features dari skizofrenia gitu ya, sampai akhirnya terjadi skizofrenia. Nah, ada klien saya itu kalau marah gitu ya, waduh, dia bisa tendang konselornya, dia bisa lempar air mineral, gitu. Dia marah-marah gitu. Tapi begitu proses konseling itu berjalan dengan baik bersama dengan psikiater gitu ya, maka pelan-pelan ini mulai ada perubahan-perubahan, gitu ya, sebuah proses healing. Gitu ya. Tadinya misalnya dia marah, dia tendang meja, gitu ya, ada meja di belakang saya itu ditendang gitu ya. Suatu saat dia bisa ngomong, kita ngomong, oke, kamu kalau marah, sampaikan perasaan kamu, apa yang kamu rasain. Ya, kadang-kadang mereka sulit sekali menentukan perasaan, kita yang bantu, gitu, ngerasa marah, ngerasa kesel, sedih, gitu ya. Nah, suatu saat dia bisa ngomong, Pak, saya marah loh ini, saya kesel loh ini, saya pengen gigit tangan saya nih, saya pengen pukul kepala saya ya. Nah, itu adalah sebuah hal yang mungkin kita ngeliatnya serem banget, tapi ada perubahan dari orang yang nggak bisa kontrol impuls emosinya, terus dia marah, dia lampiaskan. Tapi begitu ada proses healing, dia mulai bisa mengatakan bahwa saya merasa seperti ini dan dia nggak perlu pukul, gitu ya. Dan dia stop melakukan hal-hal yang destruktif baik bagi dirinya maupun orang lain. Nah, itu adalah sebuah tanda juga perubahan adanya emotional healing itu. Bahkan tadinya klien ini juga ngerasa, wah saya nggak percaya dengan Tuhan gitu ya. Tuhan itu aneh sekali, maunya macam-macam gitu. Dan saya ngerasa Tuhan tuh ada intrik terus, ada politik tertentu yang ingin merusak kehidupan manusia. Nah, tapi begitu ada healing itu muncul, maka ada perubahan-perubahan yang kita bisa melihat secara signifikan. Misalnya, pada saat ayahnya sakit, dia bisa ngomong, saya rasa saya perlu berdoa. Saya rasa saya perlu, psikiater saya juga bilang saya perlu berdoa. Saya rasa saya perlu panggil pendeta gitu ya, untuk datang lalu mendoakan. Nah, sikap itu ya sikap yang ada suatu hal yang perubahan yang healing terjadi. Nah, kadang-kadang ada namanya solving dan coping. Solving itu menyelesaikan semua problemnya, masalahnya. Tapi kadang-kadang problem itu masih ada, tapi orang itu bisa cope gitu ya. Dia bisa mengatasi situasi kondisi yang tidak berubah, tapi dia mengatasi dengan lebih baik, lebih tenang gitu ya. Nah, maka itu adalah sebuah tanda yang signifikan, tanda yang real bahwa ada perubahan, bahwa ada emotional dan spiritual healing begitu ya. Terus tadi kalau Ibu Asri itu menyebutkan soal Ayub ya, saya juga jadi ingat Elia gitu ya. Nah, pada saat Elia mengalami quote-unquote depresi gitu ya, itu juga ada proses. Nah, apa itu prosesnya gitu? Ternyata orang mengalami healing itu juga mengalami hal-hal yang memerlukan support dari orang lain. Dalam hal ini Tuhan tuh hadir, Tuhan bicara, yang malaikat membawakan roti, gitu, dan Elia diminta istirahat, lalu bangun, jalan lagi, lalu Tuhan hadir. Nah, Tuhan hadir dalam apa gitu? Tuhan ternyata tidak hadir dalam api, tidak hadir dalam gempa, tidak hadir dalam topan badai, gitu ya, tapi dalam angin sepoi-sepoi. Gitu. Dia menunjukkan sisi kelembutannya itu daripada keperkasaannya dan kekuatannya. Bagaimana dia hadir daripada saat Elia merasa kecewa gitu karena apa yang dia lakukan buat orang Israel. Ternyata orang Israel tidak sadar, tidak aware gitu, bahkan tetap tidak bertobat kepada Tuhan, lalu dia jadi down gitu ya. Tuhan ada di situ, Tuhan hadir di situ, menjadi pribadi yang peka dan sensitif kepada kebutuhan Elia. Nah, ada di situ gitu. Dan itu mengingatkan dan bahkan mengingatkan gitu ya, bahwa ada nabi-nabi yang mengasihi Tuhan, memberikan visi dan tugas yang baru, diberikan kepercayaan dan dukungan gitu. Nah, ada proses yang dilakukan. Nah, sehingga emotional healing itu ya tentu saja kita itu mesti hadir gitu. Ada pribadi-pribadi yang memberikan proses itu.
gitu ya. Dalam hal ini mungkin ya konselor itu ada menjadi pribadi yang berjalan bersama, gitu ya. Hadir di situ seperti Tuhan juga hadir buat Elia, lalu memperhatikan kebutuhannya, gitu ya. Jadi attending behavior dari orang-orang yang sekitarnya yang peduli itu menjadikan sebuah proses pemulihan emosional and spiritual healing. Ya, seperti bagaimana kita mengambil peran Roh Kudus ya. Roh Kudus itu kan parakletos ya, pribadi yang berjalan bersama. Nah, kadang-kadang kita itu nggak tahan tuh. Kamu dikasih tahu, kamu nggak mau tahu, ya udah pergi aja, itu terserah kamu. Gitu. Kamu mau ngapain itu terserah kamu. Nah, tapi justru orang yang hadir itu seperti Tuhan kepada Elia memberikan healing, dia mau masuk ke dalam prosesnya. Ya, Roh Kudus itu kan tidak merasuki kita ya, supaya kita mengikuti apa yang benar, apa yang Tuhan mau, apa yang Roh Kudus mau. Roh Kudus tidak merasuki kita. Tapi pada saat kita itu juga gagal, kita itu nakal, kita itu salah gitu ya, dia juga tidak tanda kutip mengembaskan debu dari kakinya gitu ya, seolah-olah ya udah kamu ditinggalkan. Enggak, tapi ada menemani, hadir bersama, mengikuti prosesnya sehingga memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, dukungan, sehingga emosional and spiritually kita ini bangkit. Nah, jadi menurut saya itu suatu hal yang penting ya. Ada tanda-tanda tertentu yang muncul, tapi juga proses untuk melakukannya, menjalankannya menjadi something yang sangat signifikan, sehingga orang bisa mengalami pemulihan emosi dan spiritual yang genuine. Nah, kira-kira itu ya, Ricky. Baik Pak Michael, terima kasih Pak. Nah selanjutnya saya mau bertanya kepada Ibu Jessica, Bu, kira-kira bagaimana gereja seharusnya dapat membangun teologi yang peka terhadap korban-korban trauma sehingga mereka bisa bergerak maju menuju proses healing, Bu? Iya, dari pembacaan saya ya sejauh ini masih awal ya mengenai teologi trauma, saya bisa mungkin menyimpulkan beberapa poin yang mungkin perlu diperhatikan ya untuk membangun teologi yang peka terhadap korban trauma. Yang pertama, teologi yang peka terhadap korban trauma itu harus bersifat interdisipliner. Artinya teologi itu juga harus bekerja sama dengan ilmu-ilmu lain untuk membangun teologinya. Contohnya dari psikologi, sosiologi, filsafat, dan lain-lain. Jangan sampai kita membangun teologi yang nyatanya jauh dari kenyataan asli korban trauma. Jadi melalui studi interdisipliner, para teolog juga belajar tidak bersikap simplistik, yang seakan-akan tahu maksud Tuhan dalam hidup masing-masing korban, dan dengan demikian memberikan solusi yang universal untuk setiap kasus ya. Nah, trauma itu pada kenyataannya, dan saya yakin para psikolog yang lulusan psikologi tahu itu sangat pelik ya, pelik banget gitu. Dan yang kedua, teologi yang peka terhadap korban trauma itu harus bersifat naratif tapi juga kreatif ya. Nah, di sini pendekatan naratif itu diperlukan karena biasanya korban trauma itu enggan bercerita ya mengenai pengalamannya. Sehingga teologi perlu mendekati trauma melalui narasi. Bertujuan agar korban bisa mengintegrasikan narasi traumatisnya dengan narasi suci Alkitab. Maka ketika kita mau melayani orang-orang yang trauma untuk menarasikan kisah-kisah suci apa adanya, itu penting sekali ya. Terutama jika di dalam narasi-narasi suci itu ada kisah-kisah yang traumatis. Tadi sudah diambil contoh Ayub, Elia gitu ya. Ada seorang teolog namanya Jennifer Baldwin, itu dia tulis buku berjudul Trauma Sensitive Theology. Nah, di situ Jennifer Baldwin menyarankan pendekatan naratif di mana teologi itu mendekati korban trauma melalui narasi-narasi Alkitab sehingga mereka dapat mengkaitkan itu dengan dimensi kehidupan mereka sendiri. Tapi sayangnya menurut Baldwin, banyak narasi Alkitab yang seharusnya mengandung sisi-sisi trauma, depresi, dan lain-lain, tapi banyak teolog menyangkal karena trauma sendiri itu dianggapnya tidak sakral. Jadi ini saya bacakan kutipan dari Baldwin ya. Dia mengatakan teologi yang peka terhadap trauma harus berusaha mengakui nasi teks-teks suci yang menyoroti luka-luka traumatis sehingga dapat menghasilkan resiliensi atau pemulihan. Harapannya adalah dengan pengakuan yang jujur akan adanya pengalaman traumatis dan luka di dalam teks-teks suci kita, itu dapat menggemakan dan meresonansi narasi bagi korban trauma dan menghasilkan pemulihan. Nah, pendekatan naratif ini juga perlu dilakukan dengan kreatif ya.
yaitu maksudnya bukan kreatif liar ya, tetapi sekreatif mungkin untuk meraih keseluruhan aspek dari manusia yang sedang trauma, baik itu aspek fisiknya, emosional, spiritual, dan yang lain-lain. Jadi teologi itu menyediakan dasar kreatif untuk dikreasikan dalam nanti aplikasinya dalam drama, puisi, tarian, agar semua itu ada nilai teologisnya bagi korban trauma. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting, teologi itu harus membangun empati dan solidaritas komunal. Sebagaimana yang dikatakan oleh psikiater ya, namanya Judith Herman, untuk pemulihan korban trauma membutuhkan 3 langkah. Yang pertama, mereka butuh untuk memulihkan rasa aman terhadap dunia, karena mereka tidak merasa dunia itu tempat yang aman lagi bagi mereka. Kemudian yang kedua, mereka untuk pulih itu perlu menceritakan kembali peristiwa traumatis yang sebelumnya disimpan rapat-rapat hanya untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga, bukti pemulihan itu adalah dia kembali kepada relasinya ya dengan orang lain. Jadi itu mengembalikan rasa percaya pada orang lain yang tadinya selalu penuh dengan rasa curiga. Oh, jangan-jangan saya disakiti, jangan-jangan dia menjahati aku seperti yang pernah kualami. Jadi ketiganya ini, langkah pemulihan menurut Judith Herman itu membutuhkan peran dari komunitas atau orang lain. Nah, jadi teologi trauma bertujuan untuk pemulihan korban itu dimungkinkan melalui komunitas yang empati dan bersolidaritas, yaitu di sini gereja ya. Jadi teologi trauma dibangun untuk menyadarkan peran penting gereja dalam pemulihan korban trauma. Dan yang terakhir adalah dia harus aplikatif ya. Jadi teologi trauma harus dapat diaplikasikan dalam jawi seperti pelayanan khotbah, konseling, pemuritan dan lain-lain. Mungkin di sini kita kaget kenapa ya trauma itu biasanya hanya dihubungkan dengan pelayanan konseling ya. Tetapi di sini saya mengutip Sharon Jones, itu dia seorang teolog reform juga, menulis sebuah buku berjudul Trauma and Grace. Itu di situ dia mengajukan satu usulan gesture preaching ya, jadi berkhotbah tapi dengan gestur ya. Nah itu dalam imajinasi naratif bagi korban trauma. Nah, jadi menurut dia teologi itu juga harus diterapkan dalam sisi-sisi aplikatif, contohnya dalam khotbah. Kemudian di sini orang Indonesia namanya Septemi Lakawa, kalau nggak salah ada di STT Jakarta. Dia juga pernah menulis ya, judulnya Teaching Trauma and Theology Inspires Life of Witnessing Discipleship. Jadi dia memadukan teologi trauma, khususnya di sini pemikiran dari Shelley Rambo, seorang teolog, dengan pemuritan Kristen gitu. Nah, jadi teologi trauma itu juga harus diaplikasikan dalam seluruh pelayanan Kristen. Nah, terlebih teologi trauma juga sebagai teologi publik dalam tanda kutip yang memiliki dampak ya bagi masyarakat secara luas. Contohnya teologi ini juga harus membangkitkan semangat nih bagi jemaat untuk memperjuangkan keadilan bagi korban trauma. Kan banyak banget korban-korban trauma ini yang sebenarnya belum mendapatkan keadilan gitu. Nah, apa yang dilakukan gereja? Nah, teologi yang peka terhadap korban trauma juga harus mendorong ke arah situ ya, sebelum ke dalam internal, tapi juga mendorong kita meraih keadilan di eksternal juga. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jessica untuk pemaparannya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, lantas gimana ya kira-kira gereja di masa-masa pasca pandemi seperti ini tuh bisa berkontribusi dalam membentuk dan menghasilkan jemaat yang sehat baik secara emosi maupun rohani. Dan kira-kira apa yang diperlukan bagi seorang hamba Tuhan untuk bisa melayani jemaatnya yang memang sedang membutuhkan proses healing ini? Nah, mungkin boleh minta komentar baik dari keempat narasumber kita pada malam hari ini ya. Dan yang terakhir adalah seandainya seorang jemaat sedang dalam penanganan konseling oleh konselor profesional, apa yang dapat dilakukan oleh seorang gembala atau pembina remaja pemuda dalam mendukung proses ini? Ya, mungkin boleh dari Pak Wilson sebagai praktisi di gereja juga, Pak. Ya, terima kasih Ricky. Memang kalau bicara gereja, kita lebih banyak bicara aspek spiritual healing ya, karena tentunya setiap institusi tentu ada core-nya. Misalnya rumah sakit tentu core-nya itu physical, meskipun tidak eksklusif physical, rumah sakit menciptakan suasana yang nyaman secara psikologis, dan ada chapel-nya juga begitu kan. Demikian pula counseling center,
core-nya itu memang adalah psikologi, emotional healing, tetapi kan tidak exclusively itu gitu. Ada firman Tuhan di dalamnya, juga ada hal-hal tadi sudah disebutkan, aspek fisik. Demikian pula dengan gereja, saya percaya core-nya adalah spiritual. Itu yang membedakan gereja dari institusi yang lain. Cuma kan memang tidak eksklusif hanya spiritual. Nah, apa yang gereja bisa lakukan dengan datangnya pandemi ini, kita menyadari ada sesuatu yang missing begitu kan ya, dari interaksi fisik gitu loh, face to face. Jadi sebetulnya ini kesempatan yang baik untuk gereja juga membukakan kepada jemaatnya bahwa kita itu utuh ya. Memang kita ada core masing-masing dalam institusi, tetapi sebetulnya ada aspek-aspek lain yang sangat berhubungan erat dan mempengaruhi core ini. Jadi gereja perlu mengajar jemaatnya, dan gereja sendiri perlu peka terhadap keutuhan manusia sebagai the unity of body and soul, spirit begitu ya, kesatuan tubuh dan roh, jiwa ya. Jadi gereja bisa melatih jemaat untuk familiar dengan dalam unity interaksi antara tubuh dan roh ini. Misalnya ketika ada orang mengatakan mengapa orang itu tidak lagi ke gereja dan kenapa setiap kali dia itu memanifestasikan tingkah laku atau emosi yang negatif, mungkin gereja juga bisa memperlengkapi jemaat untuk tidak selalu melihatnya bahwa itu adalah satu masalah spiritual yang dimanifestasikan dalam bentuk fisikal begitu ya. Seperti tadi juga dikatakan, bisa juga diingatkan bahwa mungkin dia dalam kondisi fisikal tertentu sehingga cenderung melakukan tingkah laku manifestasi spiritual tertentu secara negatif ya. Jadi mungkin jemaat bisa dididik untuk lebih familiar dalam unity dan juga interaksi antara natur manusia yang kelihatan, yaitu badannya, dan yang tidak kelihatan, jiwa atau roh apapun kita menyebutnya ya. Dan tentunya kita lebih banyak belajar listening, seperti yang kita lakukan dalam acara Zoom seperti ini, secara virtual begitu kan. Yang kita lakukan mayoritas adalah mendengar sebetulnya. Mendengar ya kan, kita mendengar, memproses. Dan salah satu aspek yang saya kira penting dalam gereja yang sangat sering ditekankan yang akhir-akhir ini memang small group begitu kan. Gereja, apalagi gereja itu makin besar, sangat penting sekali small group. Nah, bagi saya small group di gereja itu adalah confidential space yang tidak boleh dikompromikan. Karena disitulah orang bisa mengungkapkan emotional pain-nya, termasuk spiritual pain-nya di situ, bahkan physical pain. Doakan saya ini bagian ini badan saya sakit, itu bisa dilakukan di dalam small group. Dan tentunya kita bisa menjaga kekudusannya space dari small group itu dengan saling menjaga confidentiality begitu loh. Dan saya juga ingin menambahkan bahwa ketika ada seorang jemaat yang dalam proses penanganan konseling oleh konselor profesional, apa yang gembala ya bisa lakukan? Dalam pengalaman saya mengembalakan, ada satu aspek yang tadi disebutkan ya oleh Ibu Jessica, naratif. Di dalam narasi itu ada peranan kita, karakter. Dalam karakter itu ada identitas kita. Ketika kita mengalami luka emosi yang dalam, dan ini entah baik teolog ataupun psikolog setuju bahwa luka itu sudah menjadi bagian dari identitas. Padahal itu bukanlah identitasnya. Contoh, anak yang terus-menerus ditolak dan sebetulnya orang tua sering menyebut, "Nak, sebetulnya papa mama tidak rencana punya kamu loh. Dan dengan hasil belajar kamu seperti ini, jujur, kamu itu beban. We never plan you." Nah, jadi dia bertumbuh dalam konsep dia unwanted and unloved. Sehingga identitasnya dia definisikan, I am unlovable. Dan ketika dia punya identitas seperti itu, maka teologi yang dia bangun, konsep Allah yang dia bangun adalah, meskipun pengkhotbah mengatakan Allah mengasihi kami orang berdosa dan sebagainya, itu nggak masuk di dia. Karena luka emosi itu sudah menjadi bagian dari identitasnya. Di dalam pelayanan penggembalaan, seorang gembala perlu peka. Sebetulnya ketika jemaat manifestasikan kata-kata tingkah laku tertentu, sebetulnya bagaimana dia melihat dirinya. Ya kan? Apakah ada hubungan dengan apa yang dia alami di masa lalu? Dan ini saya kira adalah peranan penting dari gembala dan juga rohaniwan tentunya ya, menghubungkan, mengintegrasikan emotional healing dengan perspektif Alkitab, spiritual perspektif, khususnya yang berorientasi pada Christian identity. Sebetulnya siapa kita di dalam Kristus? Yang perlahan bisa mengarahkan dia dalam sebuah proses discipleship, kepada obedience, pertumbuhan, maturity, yang tentunya buahnya kita doakan adalah mengenal Tuhan dengan perspektif yang lebih benar dan tidak distorted ya oleh masa lalu dan traumanya.
Satu hal yang saya ingin sharingkan juga mungkin kalau bicara peranan gereja, ada sebuah buku yang baik sekali dituliskan oleh seorang dokter dan juga Philip Yancey, ya, The Gift of Pain. Saya yakin sebagai orang Kristen kita bicara bagaimana pain itu bisa destruktif dan traumatizing begitu ya. Itu jelas, tetapi memang pain tidak terhindarkan dari realita kehidupan. Dan menurut apa yang dikatakan di situ, seorang dokter yang bernama Paul Brand, dia mengatakan semenjak dia mengobati orang-orang yang sakit kusta, dia lebih menghargai pain. Kenapa? Kenapa orang-orang yang sakit kusta itu bisa kehilangan anggota tubuhnya? Bukan karena penyakit kusta itu semata-mata memotong anggota tubuh mereka, tapi mereka kehilangan rasa pain. Sehingga tidak berasa kalau tangannya sudah kena api, kakinya sudah kena api, dia tidak ada rasa pain. So pain is a gift. Bukannya kita mendukung orang hidup dalam pain, menyiksa dirinya, dan tetapi kita juga hidup di masyarakat yang memang sangat-sangat ketergantungan kepada painkiller ya. Tapi dalam perspektif Kristen, kita juga bisa di dalam proses pengembalaan ini mengingatkan jemaat ya, setiap orang ada pain-nya. And ya, pain itu adalah akibat kejatuhan dalam dosa, tapi it's also a gift. Karena pain itu adalah satu signal alarm yang menyadarkan kita something is wrong. Dan kita harus do something about that, begitu loh. Dan itu bukan sesuatu yang kita mau istilahnya, oh kalau ikut Yesus nggak ada pain. Begitu ya. Kalau Yesus menyembuhkan, pain free sekarang. Saya kira bukan teologi begitu yang kita mau promosikan, kita mau memperlengkapi jemaat kita. Terbalik, justru kita percaya kepada Tuhan Yesus yang embrace pain di dalam tubuhnya begitu ya, dan di dalam bilur-bilurnya kita boleh disembuhkan ya. Jadi itu kira-kira yang saya bisa bagikan ya, menjawab pertanyaan Ricky. Baik, mungkin selanjutnya boleh minta pendapat dari Pak Michael, Pak. Kira-kira sikap gereja dalam membentuk jemaat yang sehat secara emosi dan spiritual bagaimana, Pak? Ya, thank you Rick. Jadi memang ya dan kontribusi gereja itu sebetulnya gereja itu dapat memperhatikan perkembangan emosi dan rohani jemaatnya itu secara, kalau tadi istilahnya Bu Jessica itu interdisipliner gitu ya. Atau kita ini yang di STRI kita biasa dengar integratif, aplikatif, dan reflektif gitu ya. Itu kan STRI banget gitu ya. Artinya apa? Kita perlu melibatkan hamba Tuhan gitu ya. Hamba Tuhan di bidang konseling kepada jemaat-jemaatnya misalnya. Kita udah mesti ngelihat secara interdisipliner, secara luas gitu ya. Bahwa iya kita nggak bisa semua pegang sendiri. Saya rasa tadi ya Bu Astri sebagai dosen konseling, Pak Wilson juga sebagai dosen teologi, dan Bu Jessica sebagai teolog itu setuju gitu, bahwa ada something yang kita perlu integrate gitu ya. Ada interdisiplin satu dengan dengan ilmu-ilmu yang lain gitu. Termasuk cara aplikasinya. Gereja nggak bisa mengerjakan ini sendiri gitu ya. Saya sendiri di AKKI itu berusaha banget bahwa Pak Yakub Susanto itu sering sekali ngomong bagaimana konseling itu diterima sebagai pelayanan integral di dalam gereja bersama dengan khotbah, bersama dengan pemberitaan firman, bersama dengan pemuritan, bersama dengan kelompok kecil. Sama, konseling juga bagian yang terintegrasi di dalam gereja gitu. Dan sedangkan kebutuhan ini kita tahu nih, hari ini kita bahas mengenai emotional and spiritual healing karena memang isu mental health itu udah naik ke permukaan, nggak lagi di bawah karpet, semua orang diam-diam ditutupin rapat-rapat, semua naik, semua muncul, bahkan kadang-kadang kebablasan gitu kan. Kayak ada glorifikasi mental disorder yang merasa senang, bangga, punya mental issue lalu mempostingnya di sosial media. Itu sebuah mental issue yang lain sebetulnya. Nah, tapi real gitu, bahwa gereja itu udah mesti menggabungkan berbagai macam hal ya. That's why ada hamba Tuhan di bidang konseling misalnya. Saya sebagai praktisi konseling, saya akan bicara itu kepada jemaat-jemaatnya. Lalu kerjasama dengan para church gitu, untuk menangani sisi psikologis, misalnya calon pasangan suami istri. Dulu semua yang pegang pendeta. Gitu. Sekarang gereja mulai terbuka. Makanya ada tes psikologi gitu ya, untuk saling memahami keunikan pasangan dan mencari points of conflict, itu dilakukan oleh para church gitu ya. Lalu kembalikan kepada hamba Tuhannya mengatasi sisi spiritualnya gitu. Dan menolong jemaat untuk mendapatkan bantuan psikologis, kontak, gimana caranya. Nah, menurut saya itu suatu hal yang tidak lagi tabu ya, tapi justru saling menguatkan, ya, bahkan mendukung sisi emosi dan spiritual jemaatnya. Nah, jadi menurut saya hal-hal seperti itu peran besar dari gereja ya, dan gereja yang membuka diri dengan hal seperti itu akan menjadi gereja yang bertumbuh ya. Bagi saya itu sih, Rick. Thank you.
Baik, makasih Pak Michael. Dan boleh minta pendapat Bu Asri, Bu, kira-kira apa yang diperlukan bagi seorang hamba Tuhan untuk bisa melayani jemaat yang memang sedang membutuhkan proses healing, Bu? Ya, jadi secara prinsip itu sebetulnya itu bagaimana gitu menolong jemaat untuk mengalami emosional dan spiritual healing. Secara prinsip itu adalah bagaimana menolong jemaat untuk berani rapuh, berani bertemu dengan dirinya sendiri. Bertemu dengan diri sendiri itu menakutkan loh, painful bahkan. Tadi Pak Wilson itu quote, pain itu is a gift. Pain itu is a gift nobody want. Pain itu a precious gift nobody want. Tetapi justru pasca pandemi ini kan menyisakan banyak pergumulan ya bagi banyak jemaat, entah pergumulan ekonomi, pergumulan relasi dengan pasangan, berbagai. Justru ini kalau kita melihat secara apa itu spiritual, bukankah ini sebetulnya suatu anugerah? Karena memaksa kita untuk masuk di dalam krisis untuk banyak orang ya, seperti itu. Dan di masa krisis itu sebetulnya konteks yang sangat baik sekali bagi kita untuk berani ketemu dengan diri kita sendiri melalui berani rapuh. Salah satu wadahnya itu adalah self group, tadi Pak Wilson sudah bilang, konseling sebagai pelayanan integratif. Mau nggak mau kita harus masuk seperti mana, bagaimana hamba Tuhan itu bisa menolong. Ya tentu pertama itu hamba Tuhan harus berani masuk ke proses healing. Nggak usah terlalu jaim, tampil, berani rapuh, berani bertemu dengan dirinya, itu yang sulit. Saya rasa intinya itu menurut saya. Baik, terima kasih Bu Asri, dan mungkin boleh minta pendapat Bu Jessica, Bu, kira-kira sikap seorang hamba Tuhan dalam menolong jemaatnya dalam proses healing Iya, seperti terima apa, Bu? kasih. Saya setuju ya dengan Bu Asri ya. Jadi gereja itu terlebih dahulu harus berani rapuh ya. Dan dengan kita berani rapuh, kita menyadari bahwa trauma itu real. Trauma itu pelik, trauma itu nggak semudah itu disembuhkan gitu ya. Dan setelah kita merapuhkan diri kita, di situ timbul yang namanya empati. Dan ketika kita belajar empati, kita belajar mendengar kisah traumatis korban tanpa lagi ada sikap simplistik atau sikap solutif yang kita terus mau memberikan solusi yang universal dan pasti, karena korban itu pada dasarnya memang butuh didengarkan ya. Dan yang ketiga itu mungkin saya agak kontroversial ya. Nah, karena saya memang tidak di gereja, mungkin bisa diterima atau tidak. Tapi menurut pengamatan saya, gereja itu perlu memberi tempat bagi korban trauma itu untuk melayani. Kenapa? Karena mereka itu merasa diri mereka itu sudah tidak layak ya untuk melayani. Diri mereka itu tidak berkontribusi apapun ya bagi masyarakat, bagi komunitas gitu. Ketika kita memberi tempat bagi mereka, mereka membuat kontribusi mereka itu nyata dan diakui di dalam komunitas. Dan itu adalah salah satu langkah pemulihan juga. Itu berdasarkan penelitian saya ya. Dalam filsafat rekognisi Axel Honneth itu di mana rekognisi kontribusinya diakui dalam sebuah komunitas itu juga akan memulihkan seseorang itu juga adalah healing. Jadi menurut saya kalau melarang mereka yang trauma itu pelayanan sebelum sembuh dulu gitu ya. Padahal kalau kita belajar trauma itu sulit ya kalau kita ngomong dia tuh udah healing sepenuhnya gitu. Karena kadang-kadang kalaupun kita bilang kita healing, kadang-kadang sesuatu momen itu kisah-kisah atau momen-momen muncul kembali dan bikin kita sedih gitu. Jadi menurut saya trauma itu unending story ya. Nah, jadi kalau kita tunggu mereka sampai healing dulu itu apa ya? Maksudnya finishnya itu seperti apa? Jangan-jangan justru mereka merasa tidak berkontribusi gitu bagi komunitas ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu gereja perlu menyuarakan suara korban ya, terutama di hadapan keadilan secara menyeluruh. Karena gereja itu biasanya beraninya hanya dalam internal ya, tapi kita belum tuh menyuarakan keadilan khususnya buat korban-korban trauma yang mengalami misalkan kekerasan seksual gitu. Nah, apa yang gereja bisa bantu tuh buat mereka seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Bu Jessica, dan untuk pertanyaan terakhir mungkin saya minta pendapat dari Pak Wilson, Pak.
Kira-kira bagaimana kampus STTRI mempersiapkan calon-calon hamba Tuhan agar memiliki kepekaan dan siap dalam menangani jemaat-jemaat yang memang sungguh-sungguh memerlukan proses healing, Pak? Baik, terima kasih untuk pertanyaan Ricky. Memang seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa kita atau seseorang itu perlu sudah mengalami dan merasakan apa itu disembuhkan ya, supaya sehingga dia bisa peka apa itu pain dan apa itu dan bagaimana rasa dan perlunya orang disembuhkan begitu loh. Jadi mahasiswa atau calon hamba Tuhan perlu sudah mengalami luka mereka di-treat lah ya, at least ya, meskipun belum sembuh 100% begitu ya, untuk bisa peka ya terhadap kondisi yang sama dari jemaat yang memerlukan healing. Dan sebetulnya ini dicatat oleh Rasul Paulus juga ya di dalam 2 Korintus, salah satu surat yang painful sebetulnya ya dalam pelayanannya. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4, Paulus mengatakan, "Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah." Jadi jujur orang harus sudah mengalami dia itu dihibur oleh Tuhan ya di dalam pain-nya untuk bisa peka kepada pain orang lain dan menjadi extension ya, penyambungan tangan Tuhan bagi mereka yang terluka. Uh, Contoh simpel aja kalau untuk program STH kita mewajibkan mahasiswa konseling, konseling tidak boleh dianggap tabu seolah-olah kalau ada masalah baru di konseling, tidak ya. Seorang hamba Tuhan yang dibina, dibentuk, dilatih di STRI melihat sebagai banyak yang tidak terpisahkan dari panggilan menjadi hamba Tuhan. Jadi tidak ada ini hanya kasus khusus atau alergi atau stigma negatif, sama sekali tidak. Ya, karena ketika dia sendiri sudah melihat dan mengenal dirinya di mana mungkin ada hal-hal yang sadari, hal yang gelap ya, his dark side begitu kan, dan dinyatakan dalam proses konseling dan luka-luka yang akhirnya dibalut begitu, dia lebih peka juga ketika masuk ke dalam gereja. Karena di gereja banyak sekali jiwa yang terluka ya, tidak sedikit ya. Satu hal mungkin yang saya bisa bagikan, Henry Nouwen ya, satu nama yang sering dikutip kalau kita bicara topik spiritual emosional ini ya. Dia memberikan satu istilah, yaitu wounded healer, seorang penyembuh yang terluka ya. Dan sebetulnya istilah ini bukan ada yang mengatakan istilah ini sebetulnya asalnya dari Carl Jung begitu ya, yang mau mengatakan yang sudah mencetuskan konsep tentang ya seseorang kalau tidak pernah mengalami bagaimana dia bisa memberikan begitu kan. Tapi istilah ini memang dikenal, diasosiasikan dengan nama Henry Nouwen. Dia cuma mengatakan bahwa menjadi seorang penyembuh yang gitu ya, itu kita sendiri itu ada struggle dan kita itu mendapatkan empati sebetulnya. Pengertian yang sangat apa ya, tender hearted begitu ya, dan support yang penuh dengan belas kasihan dari Tuhan dan komunitas kita, orang-orang sekitar kita. Dan hanya kalau kita sudah dipenuhi dengan kasih ini bisa mengalir kepada orang lain untuk menghibur dan menguatkan mereka ya. Jadi saya meskipun STRI tidak menggunakan istilah wounded healer, tapi sebetulnya program yang kita lakukan ya itu sebetulnya memberikan tempat supaya setiap mahasiswa boleh mengalami apa itu artinya dihibur dan disembuhkan. Sehingga mereka sendiri tahu bagaimana menempatkan diri ketika masuk dalam ladang pelayanan berhadapan dengan realita luka dan juga trauma dan hal-hal seperti itu. Kira-kira demikian, Ricky. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya yang sangat jelas. Baik rekan-rekan sekalian, segmen 1 telah berakhir dan sebentar lagi kita akan memasuki segmen 2 yaitu membahas Q&A. Beberapa pertanyaan sudah masuk saya lihat ya. Tapi sebelumnya kita sama-sama break dulu saja rekan-rekan ya. Saya berikan waktu 5 menit untuk break. Jadi rekan-rekan mungkin yang ingin ke belakang atau mungkin ingin minum boleh break dulu ya 5 menit, nanti kita kembali pukul 8 buat. Terima kasih rekan-rekan sekalian ya. This meeting is being recorded.
Baik, untuk pertanyaan pertama yang sudah masuk, saya bacakan dari kolom. Buat rekan-rekan yang hendak bertanya, boleh meneruskan pertanyaan di kolom chat ya. Baik, untuk pertanyaan pertama saya bacakan. Ada kasus di dalam sebuah keluarga memiliki 3 anak, 2 pemuda dan seorang gadis. Namun ternyata sang ibu itu ditemukan berzina, bahkan masuk prostitusi, dan anak-anak sampai minta ibunya keluar dari rumah, dan sekarang ibunya sudah menikah lagi. Kira-kira bisa membantu anak-anaknya itu bisa healing dari kondisi tersebut. Jadi ini sifatnya kasuistik. Boleh mungkin minta tolong Pak Michael untuk meresponi pertanyaan ini, Pak. Oke, thank you ya Ricky ya, dan juga Bapak atau Ibu yang menanyakan hal tersebut ya. Kasus dalam keluarga. Jadi kasus dalam keluarga punya 3 anak, 2 pemuda dan 1 gadis. Nah, ibu ternyata berzina, bahkan masuk prostitusi ya, hingga anak-anaknya itu sampai mengusir ibunya keluar dari rumah. Dan sekarang ibunya sudah menikah lagi. Pertanyaannya adalah bagaimana membantu anak-anaknya healing kondisi ini. Nah, ini tentu saja bukan masalah yang simple, yang bisa dilihat dari satu sisi ya. Justru pada saat saya membaca pertanyaan tersebut, ya saya juga berpikir apa sih yang terjadi hingga ibunya itu bisa berzina, gitu ya. Dan bahkan bukan hanya berzina, tapi masuk ke area prostitusi. Pasti ada unfinished wound, gitu. Ada luka yang nggak selesai, gitu. Ada mungkin nggak pengalaman-pengalaman di masa lalu yang begitu melukai, sehingga dia mengambil sikap atau tindakan yang seperti itu hopeless sekali, gitu ya. Tentu saja ini lebih dari sekedar masalah ekonomi. Kalau jawabannya, oh masalah ekonomi, pasti ada something lebih dari itu. Sehingga kita juga bisa bertanya di mana peran si ayah atau peran sang suami. Gitu. Nah, terkadang kita juga perlu melihat sisi itu ya. Sisi lain yang menolong anak itu juga bisa lebih memahami, lalu melihat ada faktor-faktor yang sepertinya tidak se-ekstrim dan sejahat itu. Gitu ya. Jadi ada faktor-faktor lain yang mungkin membuat anak mengerti, memahami, sehingga bisa ease the pain, gitu ya, perasaan sakit, perasaan luka, gitu ya, dengan dia lebih memahami, lebih empati. Nah, tentu saja ini nggak mudah, gitu, karena emosinya meluap-luap, kemarahannya dan bahkan kebenciannya, gitu, hingga dia mengusir keluar. Gitu. Dan tentu saja pasti ada perasaan malu, sedih, marah, dan terluka. Gitu. Nah, hal kayak gini nggak mungkin bisa diselesaikan dengan, let's say kayak begini nih, ditanya lalu dijawab lalu dia oke, mengerti gitu ya. Tapi harus ada proses counseling sebetulnya ya. Jadi 3 anak ini ya, baik 2 pemuda dan gadis ini, saya rasa pasti punya berbagai macam pikiran dan perasaan. Pemuda, 2 pemuda itu bisa begitu marah, tapi si gadis itu begitu sedih gitu ya, karena dia kehilangan ibunya. Nah, itu tentu saja merupakan keunikan dari pikiran dan perasaan yang dirasakan oleh 3 anak ini gitu. Jadi sebetulnya mereka perlu datang, mereka perlu konseling, mereka perlu bicara gitu. Kita perlu mendengarkan gitu ya sisi naratif mereka gitu, story-nya mereka gitu, sehingga konseling atau sebagai talk terapi itu juga menolong mereka mengeluarkan hal-hal yang ada dalam pikiran dan perasaan mereka. Sampai di sisi lain tentu saja ada berbagai macam faktor tadi ya, apa yang ibunya lakukan gitu. Tidak sesimpel itu. Nah, jadi hal-hal kayak gini memang pasti perlu memerlukan bantuan dari konselor ya, Rick, ya, buat dia mengalami healingnya gitu. Bukan hanya sekedar sebuah kata-kata atau sebuah idea. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua. Saya bacakan, apakah depresi dan orang yang terlalu stres yang sudah cukup lama dapat berpengaruh pada kesehatan fisik seseorang? Mungkin saya beri kesempatan pada Bu Asri untuk memberikan jawaban, Bu. Silakan. Oke, tentu saja itu berpengaruh ya, apalagi kalau depresi itu tidak ditangani. Ya, kenapa berpengaruh ke kesehatan fisik? Kalau orang mengalami depresi itu sebetulnya itu terjadi disregulasi di dalam neurotransmitter ya. Neurotransmitter itu adalah cairan-cairan kimia di dalam otak yang ada berbagai macam, yang masing-masing itu punya fungsi ya. Misalnya serotonin itu untuk mengendalikan mood,
untuk mengatur tentang nafsu makan gitu ya. Kemudian ada yang mengatur dan kerjanya antara neurotransmitter yang satu dengan yang lain itu bisa bersinergi. Misalnya neurotransmitter dengan dopamin itu yang satu itu sebagai inhibitor, kemudian untuk explore. Nah, ini kalau terjadi disregulasi di dalam chemicals di otak ini membuat orang-orang depresi itu kalau tidak ditangani ya, akhirnya kan juga nggak mau makan, ya, nggak ada nafsu makan. Coba bayangin kalau nggak ditangani dia nggak makan gitu, kan tentu berpengaruh ke kesehatan fisik. Kalau dia itu misalnya tidur terus gitu ya, karena itu juga pengaruh tidur terus, nggak pernah gerak dan sebagainya. Nah itu kan akhirnya kalau sudah lama itu akan mempengaruhi kesehatan fisik. Nah, terlebih-lebih lagi ya, karena dia itu juga sulit konsentrasi, rasa bersalah berlebihan sehingga tidak ada achievement misalnya. Kalau orang tidak ada achievement itu semakin membuat persepsi yang buruk terhadap diri. Nah, akhirnya itu juga akan berpengaruh juga pada kesehatan fisik. Jadi jelas sekali kalau tidak ditangani pasti berpengaruh pada kesehatan fisik apalagi. Baik, terima kasih Bu Asri. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah cara menulis untuk mengeluarkan yang sedang dirasakan dan menceritakan isi hati yang sedang luka itu merupakan salah satu cara atau alat yang dapat membantu pemulihan secara psikologis? Saya beri kesempatan kepada Pak Michael mungkin untuk meresponi pertanyaan ini, Pak. Ya, saya harap Bu Jessica tadi bisa bisa menjelaskan. Tapi sebetulnya kalau ditanya apakah itu salah satu cara atau alat yang dapat membantu pemulihan psikologis, saya rasa iya. Ya, jawabannya itu salah satu cara. Jadi tentu saja ada keunikan-keunikan pribadi ya. Ada orang yang dengan menuliskan pikiran dan perasaannya gitu dalam sebuah jurnal, ya sedangkan dia sulit sekali untuk mengungkapkan diri kepada orang lain. Itu menolong dia untuk lebih memahami pikiran perasaannya, lebih memahami, memiliki self awareness yang lebih baik. Tapi juga emosi-emosi yang ada di dalam terpendam itu juga perlahan-lahan keluar dan melalui tulisan-tulisan. Tapi itu tentu saja salah satu. Ada orang-orang yang sebenarnya nggak terlalu suka menulis itu. Ada orang yang feelingnya kuat, gitu ya, orang yang perceivingnya kuat, gitu ya, tapi justru dia merasa bahwa saya nulis nggak terlalu suka tuh. Maka saya sukanya melakukan aktivitas yang fisik gitu ya. Baca buku saya nggak terlalu suka, nggak bikin saya tenang, nggak bikin saya rileks dan membantu saya pulih gitu ya. Tapi aktivitas fisik gitu ya. Entah dia olahraga, entah dia mengurusin taman, menyangkul gitu ya, bahkan sampai mandi gitu ya. Itu bisa jadi sebuah hal yang menolong dia gitu ya, menolong dia merasakan lebih ringan. Tapi apakah itu akhirnya menjadi satu cara yang paling efektif? Belum tentu juga gitu. Karena bicara mengenai pemulihan atau healing gitu, itu multifactors gitu. Bukan hanya karena satu hal dilakukan terus menerus gitu, maka akhirnya dia akan jadi pulih. Biasanya ada berbagai macam faktor tadi yang bio, psikososial, spiritual. Bu Jessica juga cerita bagaimana perlu adanya komunitas, bagaimana perlunya dia bukan hanya sentripetal ya, semua mengumpulkan semua sumber, semua ikut semua seminar lalu dia belajar, tapi juga sentrifugal, bagaimana dia dari dalam dirinya keluar menolong orang lain, bahkan ikut melayani, itu menjadi sebuah faktor juga yang menolong. Jadi salah satu faktor ya, gitu. Apakah satu-satunya? Tentu saja bukan, harus diintegrasikan dengan berbagai macam hal. Dan mungkin dari saya itu aja. Thank you. Baik, terima kasih untuk Pak Michael. Pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan mungkin untuk Pak Wilson ya. Saya bacakan sebentar. Jika seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, apakah pain itu dibutuhkan oleh manusia, Pak? Ya, kita hanya bisa menjawab pertanyaan ini dari satu dari beberapa teks Alkitab ya, memang membukakan kepada kita kira-kira seperti apa sih keadaan sebelum jatuh dalam dosa ya. Misalnya Wahyu 21 ayat 4, firman Tuhan mengatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita,
sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Hal-hal yang disebutkan dalam Wahyu 21 ayat 4 ini kan kita asosiasikan dengan pain kan sebetulnya. Jadi semua ini ada karena ciptaan lama, karena jatuh dalam dosa. Jadi yang kita bisa simpulkan kalau andai kata tidak ada kejatuhan dalam dosa, apakah pain diperlukan? Jelas tidak. Itu inferensi yang kita bisa ambil dari ketika kita mau mengerti creation lebih mendalam, sebetulnya kita bisa melihat new creation, begitu kan? Kira-kira kita mendapat refleksinya dari sana. Sehingga saya kalau menurut saya pribadi, pain tidak diperlukan. Enggak ada poinnya begitu loh. Oleh sebab Adam dan Hawa dalam keadaan perfect holiness begitu kan, dalam communion, dalam relasi dengan Tuhan yang sangat akrab, tidak ada kecurigaan, tidak ada keraguan begitu kan, dan dia tetap menghargai Tuhan, dia mentaati Tuhan. Saya tidak melihat ada peranan dan nilai dari pain untuk pertumbuhan persekutuan mereka dengan Tuhan. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih untuk Pak Wilson. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini pertanyaan selanjutnya saya arahkan untuk Ibu Jessica ya. Bu, kira-kira bagaimana bisa membangun spirituality yang baik jikalau gembala gereja itu memiliki tipe yang denial terhadap pergumulan yang kita miliki, padahal kita sudah coba sampaikan, dan yang ada gembala yang saya miliki itu malah cenderung merendahkan atau menganggap remeh beban yang saya alami. Begitu, Bu Jessica. Iya, maka dari itu memang ini kan isu trauma ini kan sebenarnya baru sekarang lebih booming daripada dulu ya. Kalau trauma kan dulu itu dianggap sebagai bagian yang nggak perlu dibahas gitu ya. Nah, tapi sayangnya memang untuk beberapa pihak tertentu ada yang masih merasa tabu ya untuk membahas mengenai trauma gitu. Nah, untuk gembala itu bagaimana ya? Ya, saya juga tidak bisa bilang apa-apa. Mungkin disuruh masuk STRI kah? Supaya bisa tahu bahwa trauma itu bukan hal yang harus dihindari ya. Iya, ya menurut saya butuh metanoia juga ya. Pikirannya diperbaharui. Banyak-banyak kan pendeta juga harus banyak membaca ya kalau menurut saya. Apalagi trauma ini sekarang kan adalah isu yang booming ya. Jadi alangkah baiknya kalau para pendeta, para gembala juga mulai baca-baca mengenai teologi trauma. Sekarang banyak sekali sih buku-buku yang membahas mengenai teologi trauma sih. Mungkin itu aja. Cuman sabar-sabar dulu untuk jemaatnya. Kan nggak mungkin bilang belajar dulu pendetanya. Nggak enak gitu. Terima kasih Bu Jessica. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, bagaimana caranya seorang hamba Tuhan dapat berani rapuh sementara jemaat ada kalanya menuntut hamba Tuhan tersebut itu bisa terlihat sempurna. Nah, mungkin boleh minta pandangan dari Pak Wilson, Pak. Iya, ini memang saya rasa pergumulan hampir semua hamba Tuhan ya. Tidak ada teman bicara yang dari hati ke hati, karena setiap sharing kepada jemaat atau majelis bisa menjadi menghasilkan keputusan gereja begitu loh. Jadi bukan betul-betul dia berbicara hati ke hati. Dalam pengalaman saya bersyukur diberikan dua figur ya. Satu figur sebetulnya dalam hidup saya yang sudah dipanggil Tuhan sebetulnya selama saya melayani di Amerika, di mana saya bisa mengungkapkan isi hati saya, termasuk perspektif yang salah sebetulnya ya, ketika melihat satu persoalan dan saya menyikapinya tanpa rasa takut ada konsekuensi bagi pelayanan saya. Dan itu menopang saya selama 18 tahun sebetulnya. Dan setelah saya menyelesaikan pelayanan di sana, Tuhan memanggil dia pulang. Jadi saya percaya Tuhan memberikan dia dalam kehidupan saya, seorang bapak ini orang Amerika, di mana saya yakin apapun yang saya katakan berakhir di telepon ya, atau berakhir dalam pertemuan, tidak ada follow up-nya. Nah, saya rindu juga sebetulnya setiap hamba Tuhan, dan saya doakan begitu ya, bisa memiliki seorang teman
Bahkan ketika dia waktu berbicara itu bukan kedengaran seperti seorang hamba Tuhan, ya kan? Tetapi disitulah dia sebetulnya bertemu dengan dirinya, begitu loh. Dan itu sangat penting. Bagaimana caranya? Ya jelas berdoa. Itu yang kita lakukan sebagai hamba Tuhan. Berdoa, minta Tuhan kirimkan satu orang yang betul-betul bisa dengan hati terbuka mendengar kita, melihat kita sebagai tidak mengurangi hormat sebagai hamba Tuhan, namun tetap menghargai kemanusiaan kita. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan ditaruh di tempat yang sangat tinggi, orang bilang hamba Tuhan begitu ya, sangat mulia begitu ya, tetapi sebetulnya enggak manusiawi begitu loh. Maksudnya baik ya, sikap jemaat tentu itu sesuai Alkitab, tetapi yang dirasakan oleh banyak hamba Tuhan, saya ini manusia ya, anak saya manusia, bisa nakal, istri saya bisa salah begitu kan. Saya pun juga bisa membedakan orang, saya lebih senang dekat sama jemaat yang ini daripada yang itu, dan saya nggak bisa selamanya tutupin begitu loh, bahwa saya memang nggak begitu apa ya, ingin menghindari tipe-tipe jemaat yang tertentu begitu kan, meskipun dalam tugas pastoral harus adil dan baik kepada semua jemaat ya, itu firman Tuhan katakan. Tapi saya yakin dia perlu satu tempat, satu wadah, satu komunitas di mana dia diterima sebagai seorang manusia yang dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Dan mereka sisi dia sebagai office-nya sebagai pastor. Kira-kira demikian jawaban saya. Baik, terima kasih untuk Pak Wilson. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir, karena keterbatasan waktu. Mohon maaf untuk rekan-rekan yang mungkin pertanyaannya belum sempat dibahas. Pertanyaan terakhir ini saya berikan kepada Bu Jessica. Mau bertanya, karena korban krisis dan pelecehan itu banyak gendernya perempuan dan seringkali ada unsur ekonomi. Apakah bisa diintegrasikan ini juga memakai studi-studi modern seperti gender studies, critical race, atau mungkin pendekatan ekonomi, Bu Jessica? Mungkin ada pandangan dari Bu Jessica? Ya, baik. Terima kasih. Kalau menurut saya secara pribadi sih bisa ya menggunakan studi modern seperti yang sudah disebutkan, bahkan mungkin harus ya, karena kan kita ini bukan hanya berdiri sendiri, tapi kita membutuhkan data juga kan. Nah, dari studi-studi modern ini kan ada data-data yang terbaru dan lebih terbaharui oleh pendekatan-pendekatan mereka yang menurut saya lebih ke fenomenologi, yang juga ada juga pendekatan empirik, scientific ya, terus menyebar riset dan segala macam. Jadi menurut saya membutuhkan sekali data-data dari studi-studi modern seperti ini. Nah, mungkin kita berpikir, tapi kan banyak, maksudnya apa, ilmu-ilmu modern itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Ya bukan hanya ilmu modern sebenarnya, filsafat, yang ilmu-ilmu lama gitu ya. Itu pun juga banyak kan yang harus dicermati lagi gitu dari sisi firman Tuhannya begitu. Nah, itu pinter-pinternya kita aja gitu, bagaimana kita memakai sumber-sumber tersebut ya untuk membangun misalkan teologi trauma kita seperti itu. Itu sih. Jadi menurut saya kan kita percaya bahwa all truth is God truth ya. Jadi semua kebenaran itu juga kebenarannya Allah gitu. Jadi kenapa tidak kita memakai hasil riset dari orang lain juga. Oke, baik, terima kasih Bu Jessica untuk jawabannya. Karena keterbatasan waktu, rekan-rekan mohon maaf, tadi adalah pertanyaan terakhir. Dan kalau boleh, buat rekan-rekan yang mungkin hari ini merasa terberkati lewat pembawaan materi dari masing-masing narasumber, boleh memberikan reaction, dapat berupa simbol hati atau mungkin tepuk tangan. Saya ingin tahu kira-kira ada berapa orang, ada berapa rekan-rekan yang merasa terberkati sekali lewat materi hari ini. Wah, cukup banyak ya. Wah, sangat banyak. Terima kasih rekan-rekan untuk antusiasmenya. Kami harapkan agar lewat pembawaan materi hari ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas. Dan sebelumnya, sebelum kita berpisah, ada sebuah video klip yang akan diputar oleh tim teknikal. Saya harap rekan-rekan tidak meninggalkan ruangan Zoom online ini ya. Kita sama-sama saksikan ya. Ketika saya melewati masa remaja saya di kampus ini, saya merasa ditolong untuk menemukan identitas dan panggilan saya sebagai hamba Tuhan.
saya mengalami bagaimana kampus ini membentuk saya secara kognitif untuk membentuk kerangka teologi berdasarkan teologi reform Injili, serta membekali dengan berbagai kemampuan praktikal pelayanan, baik dalam konseling maupun ibadah, serta mengasah spiritualitas saya yang bertumbuh secara otentik sesuai dengan keunikan jiwa yang Tuhan ciptakan. Proses konseling yang saya jalani menolong saya untuk lebih mengenal diri saya, baik kelebihan maupun kekurangan, sehingga saya dapat memperbaiki diri bersama dengan Tuhan. Di samping itu, komunitas STTRI yang ada menolong saya untuk bertumbuh dan belajar menjalin relasi yang sehat dengan orang lain. Bukan hanya memberi pengetahuan dan gelar, STT Reform Indonesia sebagai sebuah komunitas pembelajar yang dinamis dan integratif berkomitmen untuk menolong tiap mahasiswa untuk bertumbuh sebagai murid-murid Kristus yang memiliki karakter Kristus. Jadi para hamba Tuhan, para pemimpin, dan para konselor profesional yang akan melayani Tuhan dengan relasi dengan Tuhan yang solid dan juga memiliki kepekaan akan kehendak Tuhan dan juga hati yang berkobar-kobar melayani Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Bukan sekadar melayani, bukan sekadar terlibat dalam aktivitas dan memenuhi jadwal. Itulah sebabnya di STT Reform Indonesia ini, setiap mahasiswa akan dimuridkan supaya mereka bisa memuridkan, digembalakan supaya mereka bisa menggembalakan, mereka dibimbing supaya bisa membimbing orang-orang yang akan Tuhan percayakan kepada mereka. Dan pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan yang integratif dan holistik. Artinya, secara konkret, tiap mahasiswa akan dibimbing, dimentor dalam program-program yang ada, dalam pemuritan, dalam konseling pribadi, sehingga mereka boleh bertumbuh sebagai pribadi yang utuh untuk siap melayani Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Baik, untuk menutup acara pada malam hari ini, saya minta kesediaan Ibu Jessica untuk menutupnya di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas acara yang telah kami jalani sampai saat ini Tuhan, dan Engkau telah menyertai acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kami percaya Tuhan apa yang telah kami bicarakan, apa yang telah kami tangkap, apa yang telah Engkau sendiri bicara dalam hati kami masing-masing, bukanlah kembali dengan sia-sia, melainkan membawa manfaat Tuhan. Baik itu dalam kehidupan kami pribadi, kehidupan kami sebagai komunitas gereja, dan juga kehidupan kami dalam berbangsa dan bernegara Tuhan.
Ya Tuhan, kiranya apa yang kami bicarakan ini tidak selesai sebagai sebuah teori, melainkan sungguh dapat kami aplikasikan Tuhan dan kami integrasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam rekan-rekan sekalian, terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih juga kepada setiap narasumber pada malam hari ini, terima kasih kepada Pak Wilson, terima kasih kepada Ibu Asri, terima kasih kepada Pak Michael, dan terima kasih juga kepada Ibu Jessica. Selamat malam rekan-rekan sekalian, sampai jumpa di Table Talk edisi selanjutnya.